Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jalanan dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Salsabila. Di sini saya sudah kedatangan bintang tamu kita dari URC Jakarta Pusat. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcelo Ferdian. Saya dari perwakilan URC Grab Asuransi. URC Grab Asuransi ya, Bang Marcelo. Selamat bergabung Bang di video kami. Bang Marcelo bisa ceritakan sedikit tentang asuransi Grab itu Bang? Untuk cerita dari pengalaman saya dari pengurusan kecelakaan Grab Asuransi itu, yang mana kita juga harus rela berkorban, yang namanya kita nggak ngebit gitu kan. Kita harus bisa membagi waktu juga untuk segi pengurusan kecelakaan, kita harus nggak ngebit juga gitu kan. Nah, kalau untuk materi-materi yang pengurusan itu kan itu banyak sih mekanismenya kayak gitu. Jadi kita harus memahami dulu. Kita udah memahami, kita udah pelajari, baru kita bisa terjun ke lapangan, kita bisa terjun ke rumah sakit untuk pengurusan semua administrasi, data-data untuk kepentingan si driver, seperti itu sih. Oh, berarti abang ini salah satu orang yang suka mengurus kalau driver ada kecelakaan di jalan gitu ya? Seperti itu sih, salah satunya seperti itu. Kalau untuk prosedur urus asuransi untuk kecelakaan itu bagaimana? Kalau untuk prosedur asuransi itu, yang mana kalau kita dulu kan mendaftar Grab itu kan kita harus mempunyai SIM, KTP, dan STNK. Jadi semua data-data itu yang akan kita bawa nanti ketika untuk pengurusan laka lantas di rumah sakit. Contoh KTP SIM itu nanti kita sinkronin dulu kan di aplikasinya sama atau tidak gitu kan. Kita lihat juga semisalkan ada yang berbeda dari data-data driver ketika dia kecelakaan ingin memakaikan asuransi di rumah sakit, itu tidak bisa untuk diklaim seperti itu sih. Iya, nggak bisa karena resikonya itu nanti bisa si drivernya mengeluarkan biaya pribadi, dan yang kedua bisa dapat komplainan dari penumpang, yang ketiga bisa akunnya mungkin ke-suspend seperti itu sih. Kalau untuk nominalnya biasanya nih, kalau untuk bisa diklaim sama asuransi Grab itu kisarannya berapa ya Bang ya? Kalau untuk nominal khususnya driver itu nominalnya yang bisa diklaim di rumah sakit itu nominalnya 25 juta. Kalau untuk customernya itu sama 25 juta, seperti itu. Kalau untuk sakit aja tuh ya? Kalau untuk sakit, maksudnya gimana nih? Oh, kalau masuk rumah sakit karena kecelakaan, kalau misalnya meninggal dunia? Oh, kalau untuk meninggal dunia itu khusus untuk driver 50 juta. Sama sih, customer juga 50 juta. Yang penting balik lagi Bill, kita melihat dari data-data si driver valid atau tidak. Kalau tidak valid itu mungkin bisa beresiko yang mengurus ataupun bisa beresiko ke si drivernya seperti itu. Satu, kalau ketika misalkan saya lagi mengurus nih, driver itu meninggal, ya kan, data-data sudah komplit. Tapi kalau ada salah dari kronologis from asuransi itu nggak bakal ke cover. Dan itu pun jadi tanggung jawab kita yang ngurus di rumah sakit. Jadi kita harus bisa berkolaborasi bersama si driver dari beliau mengalami kecelakaan. Kita tanya dulu kronologisnya seperti apa, kayak gitu kan. Kedua, data-data driver kita cross check lagi. Ketika itu sudah sinkron, kita bawa ke rumah sakit, baru KTP SIM STNK kita kasih ke administrasi rumah sakit. From asuransi dikasih sama rumah sakit ke kita yang ngisi seperti itu. Jadi kalau udah sinkron semua insya Allah jalan dengan baik sih, bisa tercover. Kalau untuk rumah sakit nih, ada rumah sakit tertentu nggak sih yang hanya rumah sakit ini aja? Kalau untuk rumah sakit tertentu, ya itu otomatis memang pasti ada dari Grab-nya ya kan. Contohnya kalau di wilayah Jakarta Pusat, yang mana saya pernah ngalamin itu seperti di Rumah Sakit Karolus, pertama, kedua di Rumah Sakit MMA, RSPGI Cikini, terus ada Bakti Mulia, Rumah Sakit Pelni, Mitra Kemayoran, seperti itu sih. Banyak sih di Rumah Sakit Jakarta Pusat yang berkanan dengan asuransi Grab. Jika driver kecelakaan nih dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi rumah sakit itu tidak ada rekanan sama asuransi Grab, itu bagaimana prosedurnya? Prosedurnya yang pertama tetap kalau misalkan drivernya itu parah, kita bawa ke rumah sakit yang terdekat. Jikalau memang dari rumah sakit itu tidak berkenan, itu bisa kita telepon Satgas. Satgas itu kan yang bekerja dan wewenang untuk pengurusan laka lantas Grab gitu. Ketika memang misalkan rumah sakit itu tidak berkenan, nanti dari pihak Grab-nya itu
dari Satgasnya itu bisa menelpon call center Grabnya, nanti itu bisa melakukan cashless. Cashless itu jadi pihak keluarga membayarkan pribadi di awal, nanti tinggal melakukan reimbursement seperti itu sih. Dirembes ya? Iya, jatuh rembes gitu. Kalau misalnya nih motor tidak sesuai yang abang bilang, motor tidak sesuai tapi driver sudah terlanjur masuk, terus langsung rumah sakit nih, terus keluarga tidak punya dana nih untuk mengcover biaya, itu biasanya pakai jalan apa lagi ya? Kenapa? Sorry? Itu biasanya penyelesaiannya pakai jalan apa ya? Oh, kalau untuk data yang tidak valid seperti yang tadi Bila bilang itu ya, jalan solusinya kalau misalkan memang dari pihak keluarga mempunyai uang pribadi untuk bayar di rumah sakit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi bilang nggak punya uang sama sekali, ya kita paling mengikuti SOP. Ketika misalkan driver itu kecelakaan sudah ada pihak Satlantas, ya kita serahkan ke pihak Satlantas untuk melakukan asuransi jasara harja sih, paling seperti itu. Tapi kalau misalkan ada cara lain seperti dia punya BPJS Kesehatan, itu bisa dilimpahkan juga sih di rumah sakit. Tapi sama aja tetap harus buat BAP kepolisian seperti itu. Untuk sejauh ini selama abang berkontribusi mengurus asuransi driver Grab ini, ada nggak sih satu kasus yang abang tangani yang paling berkesan hingga sekarang? Berkesannya seperti apa nih? Banyak sih. Berkesannya salah satunya saya pernah dulu di tahun 2017-18 ya kalau nggak salah ya, itu driver mengalami meninggal dunia di stasiun Gondang Dia, yang mana beliau orang jauh, orang Subang, yang kalau nggak salah namanya itu Pak almarhum Susanto. Beliau itu waktu itu kesini merantau. Ini saya dapat versi dari pihak keluarga, dia merantau kesini sendirian, punya keluarga jauh di daerah Bogor. Dia mengalami kecelakaan di daerah stasiun Gondang Dia. Lalu pas banget saya lagi bawa order ke situ, saya lihat rame-rame, ternyata driver Grab sudah terjatuh dan udah tidak berdaya lagi sih ya kan. Makanya dari situ saya langsung tidak berpikir panjang, saya langsung berhentikan taksi yang sekitaran situ lewat. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Waktu itu kalau nggak salah di rumah sakit Saint Carolus di Salemba Raya. Saya urus dari jam 8:30 pagi sampai sore. Akhirnya nyawa beliau tidak selamat. Beliau mengalami meninggal dunia. Dan di situ pihak keluarga sangat berterima kasih sama saya, sampai-sampai beliau menganggap saya seperti anaknya sendiri gitu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama pihak keluarga almarhum karena sudah memberikan saya sesuatu yang tidak seberapa tapi sangat berarti juga sih buat saya, seperti itu sih. Bang Marcelo, ada nggak sih ini kejadian lain kalau misalnya nih yang kalau misalnya kecelakaan, terus yang kecelakaan ini diurus sama polisi, terus abang ikut ngurusin juga nggak ya ke kantor kepolisian? Kalau kasus Dex seperti itu sangat sering juga sih saya alamin. Wabil khusus itu di wilayah Jakarta Barat, karena kan rumah sakit Pelni itu masuknya Jakarta Barat, tapi saya dan salah satu senior saya yang bernama Bang Gustika Afiandi yang awalnya sudah mengelola rumah sakit itu untuk berekanan dengan Grab. Jadi waktu itu kasusnya itu driver sama penabrak mobil Pajero Sport yang berwarna silver ya. Jadi waktu TKP kecelakaan itu langsung ada pihak kepolisian. Nah di situ saya tidak berani ikut campur tangan dulu, tapi saya juga kasih masukan untuk ke Pak Polisinya, bahwasanya ini kan beliau kan driver Grab, mempunyai asuransi yang mana asuransi itu bisa diklaim di rumah sakit yang berekanan. Nah, kalau untuk polisi itu kan yang paling agak susah kita untuk berkolaborasi kan data-data ya. Misalkan kayak SIM sama STNK-nya itu dibawa dulu ke sana untuk membuat BAP kepolisian. Nah, jadi dari BAP kepolisian itu bisa melakukan jasara harja. Nah, disitulah kita kadang suka susah untuk berkolaborasi sih Bil gitu. Jadi yang terpenting sih saya bawa dulu drivernya ke rumah sakit, karena saya sudah kenal sama administrasi, pendaftaran, suster dan dokter, karena saya udah berkenal, jadi saya enak lah gitu kan. Jadi saya bawa ke rumah sakit, sama rumah sakit sudah ditanganin. Untuk data itu kan bisa menyusul kan, karena kan laporan itu 1 kali 24 jam itu di tahun 2021.
Nah, kalau di tahun 2022 itu laporan kecelakaannya itu 3 kali 24 jam. Makanya di situ saya bisa berkolaborasi dengan pihak rumah sakit untuk data-data bisa menyusul seperti itu. Karena kan kalau data-data sudah berpihak data-data itu sudah sama pihak kepolisian itu agak susah lah gitu. Jadi kita harus ngikutin alurnya dia, aturannya dia kayak gitu sih, Bil. Ketika misalkan memang sudah kita bisa konfirmasi ke pihak kepolisian, data-data udah bisa diambil, nah itu udah lebih enak gitu. Kadang kan ada yang ditahan 1 minggu, ada yang ditahan 1 bulan, kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa yang namanya, Pak saya butuh ini dulu sekarang, saya bawa ke rumah sakit, mau melakukan klaim, nggak bisa. Karena kan kapasitas kita kan cuma kang ojek gitu kan. Jadi ya udah kita ikutin alurnya polisi aja. Polisi mau seperti ini, kita ikutin. Tapi tetap kewajiban kita sebagai rekan-rekan driver Grab, wabil khususnya, ya kita perjuangin asuransinya dia. Karena kan selama dia narik itu kan dipotong 20% sama Grab gitu. Kita punya hak ya, Bang? Kita punya hak di situ. Karena kan kita juga kan mikirnya kan kalau sampai beliau mengalami kecelakaan itu, terus dia nggak mempunyai uang, dia ngontrak, dia punya anak, kita juga nggak tahu kan dia punya istri atau enggak gitu kan. Kita mikirnya ke situ sih, Bil. Tuh, karena kan dari dulu memang WRC Jakarta Pusat itu jiwanya sosial, membantu, ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih. Jadi tetap kita usahakan sampai mana asuransi itu bisa mengklaim si driver tersebut. Ya kita juga mikirin juga lah, Bil, kasihan anaknya nanti mau makan apa, istrinya mau makan apa, anaknya punya susu atau enggak, kontrakannya udah dibayar atau enggak. Kita mikirnya seperti itu aja sih, Bil. Kalau misalnya ada kasus driver kecelakaan lalu meninggal, dapat asuransi dari Grab tadi katanya 50 juta ya. Nah itu diserahinnya kepada pihak keluarga, apa ada beberapa biaya yang kudu ditanggung, kayak misalnya biaya operasional? Kalau untuk asuransi Grab meninggal itu memang 50 juta, cuman kalau untuk operasional sih balik lagi ke pihak keluarga ya. Kalau kita kan memang kerjanya kan sosial kayak gitu. Kalau untuk masalah cairnya kemana, itu pasti cairnya sih ke pihak keluarga, karena data-data itu yang kita komplitin itu seperti KTP, SIM, STNK, terus surat laporan kepolisian, resume medis, terus visum, KK yang asli, buku rekening tabungan, nomor telepon ahli waris. Itu kan nanti tercantum. Nanti kita lampirin, kita serahkan ke pihak asuransi, kita laporan dulu. Nah, dari buku rekening itu kan sudah tercantum tuh, Bil. Oh, ini buku rekening atas nama misalkan istrinya. Itu udah jelas. Jadi begitu nanti pengklaiman itu uangnya masuknya ke pihak istrinya, nggak masuk ke kita. Kalau kita kan hanya ngebantu karena kita ngerti ya kita bantu. Baik lagi kalau untuk operasional, baik lagi ke pihak keluarga gitu. Kita tidak meminta, tapi kalau dikasih ya kita terima. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya misalnya driver masuk rumah sakit bukan hanya karena kecelakaan, misal dibegal atau ya tindak kejahatan lain gitu, itu juga di cover sama asuransi? Itu termasuk SOP dari Grabnya sih. Pokoknya ketika misalkan dia lagi on beat di tengah malam ya, itu kalau begal itu kan pasti kan malam lah ya, nggak mungkin lah siang, jarang lah seperti itu. Itu pasti tercover sih, karena memang itu ada SOP-nya dari rumah sakit. Dari asuransinya gitu. Mau dia lagi nggak ngebit atau dia lagi ngebit, itu bisa ditanggung sama Grab gitu. Berarti syaratnya itu memang harus on beat atau harus kita dapat orderan dulu di dalam 24 jam apa bagaimana ya, Bang? Ketika misalkan kita lagi narik nih, Bil, misalkan Bila lagi narik nih, ya kan? Di situ kan ada centang warna hijau dong, sama warna hitam. Kalau kita mau aktifin itu kan pencet warna hitam dong, bacaan aktif. Ketika aplikasi itu udah aktif, walaupun belum dapat order, tapi kita udah jalan nih, posisi aktif, kecelakaan nih. Misalkan di daerah Kemayoran, dia rumah di Serdang, keluar ke arah rumah sakit Hermina, dia kecelakaan di situ. Intinya sih kalau aplikasi itu udah berwarna hijau, udah aktif, itu bisa tercover. Walaupun belum dapat order, walaupun dia udah dapat order, itu bisa sih di cover sih seperti itu. Walaupun kemarin-kemarinnya juga belum, misalnya jarang narik nih drivernya, terus laka lantas di kejadian dia matiin aplikasi, itu
bisa nggak ya? Kalau untuk matiin aplikasi itu nggak bisa sih, nggak bisa untuk diklaim asuransi. Karena dari asuransi itu SOP-nya harus aktif, seperti itu. Ada juga yang nggak aktif, ya kalau kita kan tidak mau menyalahgunakan, Bil. Jadi ngeri kesalahan juga, kayak gitu. Intinya kita nyari yang benar-benar aplikasinya dia aktif, udah kita bawa ke rumah sakit, kita lakukan pemakaian asuransi gitu. Berarti sistem Grab-nya ini ngecek gitu ya, nyala apa? Dia dari sistem mapping map GPS aja itu sudah kelihatan, Bil. Jadi ketika misalkan saya nih narik nih lagi on, itu di GPS Grab-nya aja sudah ngikut tuh, udah kelihatan. Ketika misalkan kita kecelakaan, kok ini driver nggak bergerak-gerak gitu kan, terus ada laporan dari teman rekan si driver nih melapor ke Satgas melapor ke CE. Nah itu kelihatan tuh, Bil. Mungkin salah satunya kalau misalkan on sama off itu berbeda, nggak mungkin sih, pasti sama kayak gitu. Dan juga kalau misalkan saya dapat order nih jauh 100.000 gitu kan, saya cancel nih, terus penumpang tetap saya bawa, aplikasi off nih, itu kelihatan di GPS dari kantor Grabnya. Itu beresiko juga karena suspend gitu sih, Bil. Kalau beresikonya suspend banget, bisa-bisa putus mitra sih, seperti itu yang sudah saya alamin gitu. Ya, Bang Marcelino nih, kalau misalnya ada kendala driver kecelakaan dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi driver ini butuh penanganan segera, tapi IGD penuh, bednya udah penuh, itu gimana? Salah satunya yang pertama itu kita harus koordinasi dulu bersama rekan-rekan yang udah biasa nanganin. Contohnya misalkan kecelakaannya di Salemba, yang terdekat kan rumah sakit Karolus. Kalau Karolus itu bednya penuh, itu kan banyak alternatif untuk pindah ke rumah sakit. Jadi sebelum pindah ke rumah sakit itu kita koordinasi dulu sama yang biasa nanganin di rumah sakit tersebut. Misalkan di rumah sakit itu, di rumah sakit MMA itu kan ada Bang Farid ya. Bang Farid itu selaku dia yang udah kenal sama administrasi, suster segala macam. Nah, jadi kita koordinasi sama Bang Farid. Ketika Bang Farid sudah berkoordinasi sama pihak rumah sakit, dinyatakan bednya kosong, barulah kita pindahkan dari rumah sakit Karolus ke rumah sakit MMA, seperti itu. Gitu aja sih. Berarti pastiin dulu nih ada bed kosong ya. Jadi jangan nggak bisa jalan langsung buat ke rumah sakit selanjutnya gitu. Ya, beresikonya kalau kita jalan langsung kita juga kan nggak tahu dari rumah sakit itu bednya penuh atau tidak. Kayak waktu kejadian di zaman COVID kan seperti itu kan, karena pasien COVID banyak, Grab kecelakaan, dibawa ke rumah sakit ini malah bednya penuh gitu kan. Makanya sebelum kita bawa ke rumah sakit itu kita pastikan dulu di rumah sakitnya itu penuh bednya atau tidak. Kalau tidak, ya pasti bakalan langsung ditanganin sama pihak dokter. Kalau tidak, kitanya juga yang harus koordinasi bersama rekan-rekan di rumah sakit yang lain, gitu, Bil. Ini saya sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Santai ya. Santai aja. Jadi kayak gitu aja sih, Bil. Kalau misalkan dari rumah sakit penuh, kita harus koordinasi ke rumah sakit lain. Ketika udah koordinasi, bawa pasien, kita serahkan ke Bang Farid yang mana beliau selaku yang mengurus di situ. Jadi kita tinggal lihat aja perkembangan dari si driver di rumah sakit yang sekarang seperti itu. Jadi gitu aja sih, Bil. Dari tadi kan kita udah bahas mengenai driver nih. Sekarang kita bahas mengenai penumpang ya, Bang. Kalau misalnya dalam perjalanan penumpang yang dibawa driver ini kecelakaan nih, Bang. Untuk prosedurnya sendiri ada bedanya nggak sih ya mengurus driver? Itu udah pasti beda sih, Bil. Karena kalau driver itu kan yang dibutuhkan itu kan KTP, SIM, dan STNK. STNK harus sesuai, KTP harus sama, SIM harus sama. Kalau untuk customer tersebut itu yang perlu itu KTP-nya beliau, terus sama profilnya dia di aplikasi Grab penumpang. Itu ada juga, begitu di profil kan kita bisa lihat, cek lagi tuh ada nomor telepon, email, terus ada namanya beliau. Nah itu aja sih 3 syaratnya: KTP, akun penumpangnya dia, profilnya dia, sama beranda sih. Itu kayak nomor telepon, nama, sama email. Itu aja sih kalau untuk data-data si penumpang gitu, Bil. Kalau misalnya nih penumpang yang di aplikasi sama yang naik beda atau diorderin temennya gitu, itu pernah kejadian kayak gitu nggak, Bang? Pernah kejadian seperti itu.
kakaknya yang naik, adiknya yang memesan. Jadi beliau mengalami kecelakaan. Yang diutamakan itu kalau untuk customer, jikalau misalkan beda, yang tadi saya bilang, adiknya yang mesen, kakaknya naik. Jadi tetap kakaknya dibawa ke rumah sakit, diobatin sama pihak rumah sakit. Yang dibutuhkan itu yang tadi saya bilang, KTP, akun penumpangnya dia, profilnya dia, sama alamat email, nama, nomor telepon. Nah, dari pihak adiknya ini yang memesan itu harus membuat surat pernyataan bahwasannya saya, misalkan Marcelo Ferdian, yang memesankan untuk kakak saya dari alamat A menuju ke alamat B, seperti itu. Bisa diklaim ya? Itu udah pasti bisa, karena surat pernyataan itu bahwasannya beliau yang memesankan untuk kakaknya. Itu bisa tercover kayak gitu, Bill. Kalau misalnya ini driver opang gitu, penumpangnya tanpa aplikasi, itu bisa nggak ya? Kalau untuk customer diopangin ya, diopangin itu sih selama ini sih kalau saya pribadi nggak pernah sih untuk bisa melakukan asuransi, karena jatuhnya dia nggak memesan aplikasi gitu. Kalau misalkan dia memesan ya otomatis bisa. Tapi selama ini di WRC Jakarta Pusat ataupun di WRC Grab asuransi, jikalau memang niatnya membantu, ya kita punya cara satu nggak bisa kepake, kita pakai cara kedua nggak bisa kepake, kita bisa pakai cara ketiga. Intinya tetap kita bantu, jangan sampai ada yang membebankan pihak keluarga, seperti itu, Bill. Kayak gitu aja sih. Kalau ada kasus gini nih Bang, misalnya ada pihak ketiga nih, driver nabrak apa orang lain gitu, itu yang korban yang ditabrak itu tanggungnya sama asuransi atau sama driver? Sama driver sih rata-rata seperti itu. Cuman balik lagi, kalau memang kita mau niat ngebantu, tetap kita bantu. Paling itu kan jatuhnya kan si penabrak, si driver ini kan nabrak si pengendara lain ataupun pejalan kaki. Dari pejalan kakinya itu paling bisa dilimpahkan ke drivernya itu untuk memakai jasara harja, Bill. Gitu. Jasara harja itu diambilnya dari si data-data si driver. Contohnya kayak SIM sama STNK. Jadi untuk si korban ini, beliau ini di cover sama jasara harja. Tetap driver jatuhnya salah, cuman dia ada itikat baik lah. Jangan sampai ketika udah salah kabur, itu janganlah seperti itulah. Karena kan kita hidup di jalan, tetap harus bisa membantu siapapun di jalan, kayak gitu sih, Bill. Kalau misalnya nih ada driver kecelakaan masuk rumah sakit kayak 2 hari 3 hari udah operasi, udah lakukan berbagai tindakan, kan itu pasti ada biaya yang keluar ya. Kemudian di hari ketiga driver dinyatakan meninggal dunia, berarti double ya dapat ininya, dapat asuransinya, asuransi ke rumah sakit sama santunan keluarga. Jadi kalau ketika driver Grab kecelakaan itu, dia misalkan mengalami gegar otak atau pendarahan di kuping, mulut atau hidung, itu kan jangka waktu untuk medisnya kan bisa lumayan lama tuh, bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Karena di rumah sakit ini, di rumah sakit itu kan mekanismenya kan berbeda-beda. Ada yang bisa double cover, ada yang tidak bisa gitu. Tetap si driver ini kita melakukan pakai asuransi Grab, yang mana limitnya itu kan cuma 25 juta. Ketika di 2 hari 3 hari beliau mengalami meninggal dunia di rumah sakit, kita lihat juga nih, Bill, estimasi biayanya. Kita tanya nih sama ruang administrasi, gimana untuk pembiayaannya, udah melebihi dari kapasitas asuransi atau belum. Jadi kalau memang belum, berarti kita udah aman. Nah, dia udah dinyatakan meninggal dunia. Baik lagi, Bill, ketika kita mau mengurus haknya si almarhum, yang kita mau klaim nominalnya itu 50 juta, kita harus pastiin untuk data-datanya juga. Jangan sampai ketika kita mau ngurus ada data-data yang tidak valid ataupun tidak sinkron. Contohnya di resume medis, beliau mengalami kecelakaan tapi dilingkarkan sampai oleh pihak rumah sakit itu penyakit menular atau penyakit tidak menular. Itu kan sangat sering sekali sih dari pihak rumah sakit itu salah melingkarkan resume medis gitu. Jadi kita agak susah untuk mengklaim ke asuransinya, kayak gitu, Bill. Tetap intinya almarhum dapat santunan 50 juta dari pihak Grab.
Yang mana kita harus juga memvalidkan data-datanya itu sevalid-validnya mungkin agar santunan itu masuk ke pihak keluarga dan digunakan sebaik-baiknya, kayak gitu Bil. Berarti kalau misalnya driver masuk rumah sakit karena serangan jantung tuh, bukan karena laka lantas, itu di cover juga sama? Nah, ini seru juga nih pertanyaannya nih. Di awal 2021 itu masih AA Internasional Indonesia itu driver mengalami sakit di saat on beat itu nggak bisa Bil, itu di tahun 2021 ya. Karena di tahun 2022 SOP-nya berbeda, itu sekarang bisa. Begitu misalkan amit-amit cabang bayi, saudara saya lagi ngojek, dia punya penyakit misalkan asam lambung. Begitu dia narik, asam lambungnya naik nih, jatuh dong gitu kan. Nah, itu sekarang udah tercover sama asuransi. Karena saya juga mengucapkan terima kasih banyak juga sama pihak asuransi Grab sudah merubah mekanisme peraturan asuransi sih gitu. Jadi banyak bermanfaat juga buat kita, banyak bermanfaat juga buat rekan-rekan yang lain sih gitu. Dari tadi kita udah ngomongin soal driver sama penumpang nih. Nah kan kalau misalnya driver yang kena laka lantas itu dalam orderan lain kayak misalnya antar barang, antar makanan, itu barang atau makanannya itu yang nggak diantarin itu prosedurnya diapain ya? Kita mau bahas masalah barang atau makanan dulu nih? Ya, makanan. Makanan dulu ya. Kalau untuk makanan sih biasanya kan kalau misalkan rusak atau udah nggak bisa kemakan, nah tetap sih kita konfirmasi sama penerimanya yang memesan orderan GrabFood itu. Bahwasanya kita laporan. Biasanya itu kan kita laporan kan langsung dari HP si driver kan, cuman pakai telepon dari Grab kan. Nah, alangkah baiknya kita telepon, kita minta nomor WhatsApp-nya, karena biar juga kita nggak miskomunikasi, kita minta nomor WhatsApp-nya, kita konfirmasi bahwasanya, Kak, ini ada driver Grab kecelakaan. Driver ini yang sedang membawa makanan orderan GrabFood kakak, gitu. Tapi mohon maaf Kak, makanannya rusak nih, gitu. Yang penting kita ada konfirmasi bil ke penerimanya. Ketika dari penerimanya bilang, ya udah Mas, nggak apa-apa, itu kan musibah, gitu kan. Nggak apa-apa Mas, makanan saya udah nggak apa-apa rusak. Malah saya sering juga udah rusak makanannya, drivernya kecelakaan, malah dari customernya itu memberikan uang ke si drivernya untuk untuk menambahkan biaya pengobatan di rumah sakitnya sih gitu. Jadi yang penting intinya kalau lagi bawa orderan food itu, kalau lagi kecelakaan, intinya kita konfirmasi ke penerima. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi ataupun kesalahpahaman sih kayak gitu. Berarti angus itu makanannya apa diganti sama Grab? Kalau untuk diganti sama Grab sih kayaknya nggak mungkin ya, karena saya udah sering nggak diganti sama Grab. Yang penting keikhlasan dari si penumpang, dan kita juga ada konfirmasi, ada omongan ke penumpang bahwasannya ya kita nggak mengasih informasi yang mengada-ngada gitu. Makanya tadi saya bilang kita konfirmasi lewat by telepon Grab. Ketika informasi kurang enak didengar nih, kalau misalkan kurang pas lah gitu, kita minta aja nomor WhatsApp-nya. Jadi kita bisa teleponan lewat WhatsApp, kita konfirmasi, ya udah kayak gitu aja. Kalau untuk Grab Express barang? Kalau Grab Express itu kan sama sih, nggak jauh beda, hampir sama kayak Food. Kita konfirmasi, tapi yang bingungnya itu kalau misalkan barangnya rusak tuh Bil. Misalnya barang mahal kayak laptop. Iya, kayak laptop, handphone gitu kan, terus makanan yang mahal kayak apa sih namanya, kue ulang tahun kayak gitu. Itu bingung juga tuh, kadang mungkin kalau dulu di zamannya asuransi Salfus itu diganti biaya barang yang rusak. Cuman kalau untuk yang sekarang kita belum nemuin tuh yang namanya barangnya rusak bisa diganti atau tidak. Tapi kalau misalkan kayak barang-barang yang nggak terlalu mahal lah, itu mungkin beliau masih bisa berlapang dada lah, mengikhlaskan kayak gitu. Gitu aja sih. Belum pernah ya, kalau sejauh ini kalau buat kue-kue sih belum pernah. Kalau di zaman waktu asuransi Grab yang masih Salfus itu diganti sama pihak dari Grabnya kayak gitu. Gitu aja sih Bil. Iya, tadi kan kita udah bicara mengenai Grab Express ya Bang, yang barangnya satu. Kalau misalnya Grab Same Day ini yang barangnya banyak, itu prosedurnya sama apa enggak? Kalau untuk Grab Express Same Day itu agak sedikit sulit tuh Bil. Karena kan kita harus konfirmasi ke Satgas yang berwenang sebagai dia yang menangani driver kecelakaan.
Kalau barangnya itu rata-rata kita serahkan ke pihak Satgas. Nanti dari pihak Satgas itu yang mengelola gimana caranya barang-barang ini bisa dikembalikan ke pengirim atau bisa diantarkan ke penerima. Intinya kita sudah ada konfirmasi ke Satgas, Satgas yang mengelola, jadi kitanya juga nggak terlalu pusing juga sih untuk memikirkan barang itu. Tapi yang tetap kita utamakan itu kan driver, masalah barang kita serahkan ke Satgas. Pasti Satgas terkadang barang itu dipulangin ke GDC atau enggak bisa langsung diantarkan sama Satgas. Kayak gitu sih, Bil. Kayak gitu aja. Kalau untuk form asuransinya, Bang, bisa saya lihat, Bang? Di sini ada surat kronologis nih, Bil. Sama surat pernyataan rawat jalan dan rawat inap. Nah, Nabila bisa baca dulu deh sebentar, nggak apa-apa. Oh, ada surat kronologis. Berarti ini diisi sesuai kronologis kejadian. Harus ada saksi di TKP ya? Terkadang kan kalau kecelakaan itu ada saksi ada enggak gitu. Tapi rata-rata itu kebanyakan sih yang nggak ada saksi ya. Nggak ada saksi. Tapi kita mengetahui melalui grup-grup yang ada di Grab. Seperti wadah asuransi Grab, seperti grup WRC Jakarta Pusat, ada lagi grup Solidaritas Tanpa Batas. Jadi ketika kita mengetahui ada kecelakaan, di situ kan pasti selalu ada TKP. Kalau misalkan nggak ada TKP, ya udah paling kita tanya sama driver ini kronologis kejadiannya kayak gimana, seperti apa. Nanti kan si driver kan menjelaskan ke kita. Jadi sebelum kita menanya ke driver, kita konfirmasi juga, Bil, ke si driver bahwasanya ini loh, Bang, saya mau ngebantu Abang untuk mencairkan asuransi Grab karena kan Abang driver Grab kayak gitu. Nah, kalau di form asuransi ini balik lagi yang tadi saya bilang, sebelum bawa ke rumah sakit, data-datanya itu dicek, Bil, KTP, SIM sama STNK. Di situ kan tertera kan, itu bukan. Nah, satu lagi. Nah, di sini kan ada nomor tertanggung yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kita nulis yang pertama ini nama kita, karena kita yang membantu mengurus. Yang kedua itu di sini ada nama pasien gitu. Nah, yang di bawahnya lagi itu kan ada sebab dan akibat kecelakaannya, kecelakaan lalu lintas atau bukan kecelakaan lalu lintas gitu kan. Pasti kan rata-rata kan driver itu kan mengalami kecelakaan lalu lintas kan, makanya kita centangin seperti itu. Di situ juga ada waktu kejadiannya jam berapa, dia mempunyai SIM atau tidak, dia punya KTP atau tidak. Nah, di situ kan di bawahnya ada lagi tuh kronologis kejadian. Nah, makanya yang saya tadi Marcel bilang, sebelum bawa driver kecelakaan itu kita konfirmasi. Jadi biar nggak ada miskomunikasi di saat pengisian kronologis. Yang tadi lagi yang saya bilang, kalau sampai kronologis salah, bisa jadi asuransi itu nggak cair, drivernya kesuspend, kitanya yang bertanggung jawab untuk membayar biaya di rumah sakit, gitu, Bil. Nah, ada lagi kan di situ surat pernyataan rawat inap atau pernyataan rawat jalan. Jadi ketika misalkan drivernya tidak terlalu parah, kita bikin surat pernyataan rawat jalan. Kalau misalkan drivernya parah, harus dioperasi ataupun dia harus rawat inap, situ kita tulis lagi, kita konfirmasi lagi, ada surat untuk rawat inap, gitu. Untuk from meninggalnya itu beda lagi. Kalau yang meninggal itu hanya ada di link. Di linknya namanya Futuredy Insecure Blocker, gitu. Di Futuredy Insecure Blocker itu ada lagi, Bil, namanya Across Asiasis. Itu ada lagi untuk melengkapi data-data si driver ketika ada yang kurang, terus ketika ada yang belum diurus, itu nanti ada lagi tuh. Pokoknya banyak lah untuk cara bisa mengklaim asuransi tersebut. Ya, kita harus benar-benar belajar sih. Kalau misalkan memang kita mau membantu sesama, itu banyak kan prosedur dari Grab kayak gimana-gimana, kita harus belajar. Yang penting kita jangan sampai niatnya membantu tapi malah meminta uang ke si keluarga ataupun si driver. Intinya sih jangan seperti itulah. Kita kan sosial gitu, Bil. Kita kerja ikhlas biar Allah yang balas sih, kayak gitu aja. Tuh, bagus. Bang Marcelo, ini kan Abang sudah sering ngurusin driver yang laka lantas nih, Bang. Ada nggak sih himbauan untuk rekan-rekan yang mau disampaikan nih untuk dibagikan? Himbauan untuk rekan-rekan nih semuanya nih, buat driver Grab khususnya wilayah Jakarta Pusat ataupun Jabodetabek, kita kan
dari awal mau mendaftarkan Grab itu mempunyai SOP, satu mempunyai KTP, SIM dan STNK yang sesuai oleh aplikasi. Kedua, kita harus memakai atribut, memakai sarung tangan, celana panjang dan memakai sepatu. Intinya jangan sampai SOP dari Grab itu disalahgunakan ataupun jangan sampai peraturan dari Grab itu kita lalaikan. Karena kalau kita lalaikan itu bisa beresiko yang tadi saya bilang, Bil. Contoh lah, pakai celana pendek, nggak pakai sepatu, itu nggak bisa. Karena SOP dari Grab itu harus memakai celana panjang, memakai sepatu, sarung tangan, jaket Grab pun harus yang orinya dia gitu. Nggak bisa kita pakai rompi, pakai baju biasa, itu nggak boleh. Karena kan kita nggak tahu laporan dari customer, laporan dari penumpang, kita nggak tahu. Jadi buat himbauan teman-teman semua, marilah kita ikutin SOP dari Grab Indonesia. Jangan sampai kita tidak mengikuti SOP, karena balik lagi kalau kalian semua tidak memakai SOP dari Grab, itu resikonya bakal ke teman-teman sendiri kayak gitu, Bil. Udah sih itu aja sih mungkin kayak gitu. Ya, Bang Marcelino, makasih ya udah mau bagi cerita sama kami. Ya. Makasih juga untuk segala kontribusi yang Abang berikan kepada Grab di Laka Lantas ini. Semoga kebaikannya dibalas oleh Tuhan dan Amin. diberi kesehatan selalu. Amin. Untuk Abang dan tim semuanya. Kita salaman dulu. Ya, makasih. Ya, sobat jalanan dimanapun kalian berada, usai sudah wawancara saya dengan Bang Marcelino. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.